Kelihatan teman-teman? Nah, inilah semacam parasit ini yang suka ada di babat. Nah, permasalahannya kalau teman-teman makan babat di warung-warung, semoga yang tukang masak itu jeli dengan ini ya. Bismillah, assalamualaikum. Ya, sudah lama tidak buat konten. Kayaknya karena saya dari pasar, saya beli babat dan sekalian saya membersihkan, mungkin bisa kasih tips sama teman-teman. Semoga tips ini bermanfaat. Cara paling versi saya yang paling penting untuk membersihkan babat. Oke, ikutin ya teman-teman. Kita set dulu posisinya, kelihatan nggak nih? Oke. Nah, ini babatnya nih. Jadi babat itu karena posisi di dalam perut ya teman-teman, sehingga jangan lupa untuk membersihkan yang sangat bersih, karena yang namanya dalam perut, terus posisinya juga nggak terlalu diamankan di freezer dan lain-lain ya, pasti ada sesuatu yang harus kita jeli untuk kita bersihkan ya teman-teman. Mungkin ini bagi yang belum pernah ya, kalau misalnya yang sudah pengalaman, mungkin boleh ditambahkan ke komen bahwa cara membersihkan yang versi kalian gimana. Oke. Nah, ini ada 2 kamera ya, kelihatan. Ini mungkin close up-nya di sini. Jadi babat itu bungkus jeroan. Di dalam sapi itu isi jeroan itu dibungkuslah oleh ini. Makanya saya lebih suka kalau untuk di dagangan saya pakai yang berserat seperti ini. Kayak ada motif seperti ini. Karena ada 2 macam ya. Satunya seperti handuk. Mungkin teman-teman juga tahu kalau babat itu ada yang seperti handuk. Nah, saya nggak pilih. Saya pilihnya itu yang jaring-jaring ini. Ya, ini bisa dilihat. Oke. Nah, di sini pertama yang dibersihkan itu adalah bagian lemak di dalamnya. Ini nggak usah dipakai. Ini caranya cukup dibuang dengan cara ini. Kita buang. Kira-kira yang besar-besar itu dibuang. Oke. Nah, terus ada selaput. Saya bilang selaput ya. Bisa dilihat, kelihatan nggak? Nah, ini kita bisa buka, ya teman-teman ya. Nih, kita bisa buka untuk semakin membersihkan bagian dalamnya. Jadi kita buang, ini mempermudah untuk membersihkan. Karena ada yang sampai kotor ya, nggak tahu dari pasar itu kadang-kadang seperti pasir-pasir atau kayak kotor aja. Kita emang harus ekstra nih kalau udah jeroan. Ya, kira-kira seperti itu untuk bagian dalam. Nah, sekarang bagian jaring-jaringnya, bagian luarnya. Ini penting ya teman-teman. Mungkin jangan salah juga bahwa ketika kita makan babat itu
supaya kita tahu sebelum kita memakannya bahwa kalau saya itu sangat apa? Nggak pakai waras. Nggak. Oke. Bahwa saya sangat penting untuk membersihkan yang detail gini. Ini nggak tahu kelihatan apa nggak ya? Mungkin bisa dilihat. Ini ada merah-merah. Kelihatan nggak? Nah, mungkin kelihatan nggak? Nah, ini ada merah-merah atau ini? Kelihatan teman-teman? Nah, inilah semacam parasit ini yang suka ada di babat. Nah, permasalahannya kalau teman-teman makan babat di warung-warung, semoga yang tukang masak itu jeli dengan ini ya, karena ini harus dibuang deh. Ini sangat tidak baik ya kalau hal parasit seperti ini kita makan ya. Dengan cara memang satu-satu kita harus air mengalir, kita buang aja. Ya dia mudah, buangnya seperti ini. Nah, jadi tidak hanya dibersihkan, tapi benar-benar detailnya. Karena parasit ini kalau nggak kelihatan, kita nggak jeli ya lewat. Ya. Nah, dibersihkan gini. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman yang masak babat sendiri. Jangan lupa karena ini sebetulnya jeroan ya, karena di Indonesia ini jeroan dimakan, jangan lupa membersihkannya itu harus ekstra. Karena namanya jeroan harusnya ini kan dibuang ya. Tapi memang enak sih kalau memang suka babat. Nah, Nanti habis ini diapain? Direbus? ini direbus. Jadi ini pertama yang paling susah. Nah, makanya kenapa babat mahal. Nah, teman-teman, coba masak sendiri, ribet. Nyucinya aja lama. Karena nih kalau nggak betah ya udah langsung direbus. Kebayang ya ada parasit-parasit itu. Terus kita langsung rebus, ya kita nggak tahu dia apakah masih hidup, ya nggak enak kan. Harusnya memang dibuang. Semoga di warung-warung semuanya melakukan ini, karena ini kan suatu SOP ya, kebersihan. Nah, atau mungkin dapat sapi yang baru. Ini saya kira nggak baru ya, karena mungkin parasit itu butuh sehari 2 hari gitu. Itu yang jadi masalah. Kenapa ada parasit? Nah, kalau sudah parasit tadi hilang, kita pastikan semuanya hilang. Bagian belakang itu juga tadi dibersihkan, clean ya. Oke. Nah, kita bersihkan yang sudah bersih ya, pastikan lagi, cek lagi. Tuh makanya babat mahal ya. Sebetulnya mahalnya karena ada processingnya cukup panjang. Karena habis ini saya tunjukin mungkin di konten berikutnya ya, untuk kelanjutan diapain dulu nih. Oke, ikutin terus channel Rumah Masakan. Yang belum subscribe boleh subscribe.
Kalau bermanfaat, tolong sampaikan ke yang lain. Oke. Selesai. Ini satu. Mungkin bisa dilihat. Ini clean ya. Jadi harus seperti ini. Nah, kenapa saya suka yang jaring-jaring gini? Karena membersihkannya masih kelihatan. Tapi kalau yang handuk tuh yang satunya lagi ya, jenis satunya saya nggak pernah pilih, makanya nggak ada contoh. Mungkin seperti ini ada dikit. Nah, dia membersihkannya sangat-sangat rumit, harus biasanya pakai sikat, makanya susah. Ini karena benar-benar bahannya seperti karpet ya, seperti ya gitulah, seperti keset gitu. Nah, ini dilakukan. Kalau ini sudah kita sisihkan, terus kita lakukan yang ini. Kira-kira seperti itu untuk membersihkan. Jangan lupa ini benar-benar harus bersih. Mungkin kalau ada informasi teman-teman yang tahu cara membersihkannya lagi, intinya kita kalau bisa sebersih mungkin ya, karena yang namanya jeroan posisinya itu memang jeroannya aja sudah posisi tidak bersih gitu. Nah, ini kita selaputnya kita buka. Ini mempercepat membersihkan bagian dalam seperti tadi. Nah, sekarang ini kan ada lagi nih. Bisa dilihat ya teman-teman. Yang ini. Terus ada di mana dia? Nih. Kalau bisa di tempat terang. Ya, gini-gini. Iya. Dia itu kalau diperhatikan dia hidup gitu, makanya hati-hati. Bayang kalau ini dalam perut ya. Ini ada satu ya, maka kita lakukan lagi. Oke, itu aja tips dari saya. Tulis komentar, semoga ini bermanfaat dan semoga tukang masak ya, saya yakin mereka lebih pengalaman dari saya karena saya baru juga itu melakukan ini ya. Pastikan melakukan ini karena dikonsumsi orang tidak baik. Itu aja, semoga bermanfaat. Saya lanjutkan membersihkan dari rumah masakan Andri Muhammad. Saya pamit. Ini bapaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjut membersihkan lagi.